Di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan baik dan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali kami berkumpul, boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itu yang kami rindukan jadi bagian dari semua kami yang hadir di dalam acara yang penting ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ketika kami membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat siang. Ini siang atau masih pagi ya teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya bersyukur buat kesempatan boleh melayani pada hari ini. Terima kasih untuk panitia yang juga boleh memberikan undangan ini. Sahabat saya Pak Evan yang dari dulu juga kami sama-sama melayani siswa ya. Dan bersyukur juga ada kesempatan boleh melayani bersama pada kesempatan ini. Saya bukan dosen, jadi biasanya dipanggilnya tergantung, ada yang panggil Kak Alex, ada yang panggil Ko Alex, atau ada juga yang biasanya memanggil, kalau yang teman-teman yang mungkin dari kampus manggil saya Bang Alex ya. Silakan teman-teman boleh panggil yang mana yang kalian rasa pas, asal jangan Om ya. Walaupun mungkin saya seusia papa mamamu gitu ya. Nah, bersyukur buat kesempatan ini. Ada pepatah mengatakan tadi apa? Tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu di saya ya. Saya pendeta Alexander Nohi, dan saat ini saya melayani secara khusus juga di dalam pelayanan siswa mahasiswa Kristen di Jakarta. Saya bergabung dengan lembaga pelayanan yang namanya Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas ya. Jadi saya seringkali keliling-keliling kampus dan juga sekolah untuk memberitakan firman juga ya. Ada beberapa sekolah yang kalian juga mungkin pernah saya kunjungi begitu ya. Baik, bersyukur kesempatan seperti ini ada leader yang dikumpulkan. Kalau Alex lihat, ini bukan cuma kalian yang hadir. Kalau Tuhan pakai kalian dengan luar biasa, kalian mau dipakai Tuhan, maka ingat, di balik engkau Tuhan mengasihi lebih banyak lagi anak muda. Mungkin kalian pengurus OSIS di sekolah begitu ya, tapi kan kalian memimpin sekian ratus siswa, sehingga di ruangan ini bukan cuma ada 50 orang saja, ada ribuan siswa yang sebenarnya ketika Tuhan empower you to lead with integrity, with his heart, with a good character, then you will be an influence for others in your school ya. Jadi saya harap itu jadi kerinduan kalian. Dan hari ini tadi ada yang sempat lihat mukanya, udah lupa sama sahabat saya bilang, cermin itu sahabat yang gak bisa bohong kan? Kenapa? Sekali jangan tetap cermin. Maksudnya karena di depan cermin inilah terlihat kita apa adanya atau ada apanya begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalian ingin sharing satu tema karena panitia sudah sangat baik menyusun sebelum engkau dan saya lebih lanjut dibekali jadi leader. We have to know, kita harus mengenal
siapa Allah kita. Maka bagian ini bicara God and me, dan kita akan lihat soal image of God, ya. Oke, nggak apa-apa kalian turun di sini ya, untuk kita bisa lebih interaktif, lebih dekat begitu. Nggak usahlah curi-curi baca yang pasti bagus-bagus semua ya. Mana lebih gampang? Kalian disuruh tuliskan hal yang baik tentang dirimu atau hal yang jelek? Yang jelek lebih sulit. Oh, lebih gampang. Ya, jadi tadi lama nih mikirnya. Ini bagus-bagus juga nih kayaknya. Memang kalau disuruh temukan 5 kelebihan kamu, waduh, ini untuk 1 tadi ya. Kalau temukan 5 keburukanmu, Kak, post-it-nya kurang, gitu ya. Bahkan lebih lagi gitu ya. Oke, kita sama-sama akan lihat tema ini, image of God. Tentu kalian di sekolah yang juga banyak belajar kekristenan, karena kalian sekolah Kristen gitu ya. Pertanyaan ini jadi pertanyaan menarik sebenarnya. Apa arti hidup? Dan ini pertanyaan yang sebenarnya kalau kita bicara jujurly speaking, bukan hanya pertanyaannya anak muda. Banyak yang bilang ini masa-masa muda cari identitas. Tapi pertanyaan ini juga sampai kepada bapak-bapak, ibu-ibu, opa-oma, menjadi pertanyaan yang terus ditanyakan. Mau kemana sih hidup ini? Waktu bicara arti hidup, maka pertanyaan lebih lanjut, ngapain saya ada di dalam dunia ini? Jadi ini jadi menarik untuk kita melihatnya bersama-sama. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Puji Tuhan, Alkitab adalah kitab yang diberikan untuk kita memahami asal mula segala sesuatu. Siapakah saya? Teman-teman, kita harus lihat kembali kepada apa yang Alkitab sampaikan. Ya, yuk kita baca sama-sama. Yang laki-laki baca ayat 26, yang perempuan baca 27, kita sama-sama baca 28 ya. Oke, ini 26 laki-laki, 27 perempuan, 28 sama-sama. Oke, laki-laki mulai membaca karena kami dicipta lebih dulu. Begitu ya? Iya. Nanti bagian dosa perempuan dulu. Oke, kita semua manusia berdosa lah ya. Jadi, yuk laki-laki mulai. 1, 2 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perempuan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sama-sama manusia berdosa ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Allah adalah pencipta kita. Itu yang Alkitab katakan sejak awal. Sehingga pertanyaan who am I menjadi pertanyaan yang ditanyakan manusia sepanjang zaman. Tetapi seringkali sumber jawabannya salah. Kenapa? Karena manusia berusaha untuk kenal dirinya. Aku ini siapa? Kalau kalian belajar politik, maka dikatakan manusia adalah makhluk politik. Kalau kalian belajar biologi, manusia adalah makhluk biologi. Kalian belajar ekonomi, manusia adalah makhluk ekonomi. Saya anak komunikasi. Dulu Kak Alex sekolahnya studinya komunikasi. Maka waktu ditanya, manusia adalah makhluk komunikasi. Semua bidang ilmu berusaha memberikan jawaban siapakah manusia. Sekarang kita sudah masuk ke digital era. Dan ini juga kemudian akan menjawab, manusia adalah manusia yang terkoneksi. Manusia adalah manusia yang digital literacy, bisa menggunakan digital. Sehingga banyak sekali yang akan mungkin membuat kamu jadi bertanya, who am I? Siapa aku? Sayangnya, kalau kita nggak pas
kenal diri kita, maka ini yang mungkin terjadi teman-teman ya. Dalam relasi dengan diri sendiri, ingat, itu juga kunci relasi dengan orang lain. Akhirnya kita memandang dirinya tepat nggak? Kadang-kadang terlalu tinggi, jadi sombong. Dia mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Kalau kita memandang diri terlalu rendah, jadinya minder. Minder sama sombong itu saudara kembar. Satu ke dalam, satu keluar. Nah itu jadi menarik untuk kita perhatikan bahwa seorang pemimpin kalau dia tidak kenal diri, tidak kenal apa tujuan kehidupannya, maka sedih banget gitu ya. Akhirnya waktu melihat orang yang dipimpin, itu aja nggak bisa. Tapi begitu lihat orang yang luar biasa, aku minder banget sama dia. Saudara, ini jadi realita yang harus teman-teman dan saya jawab sebagai seorang pemimpin. Karena itu saya coba pikir gini ya, ini katanya generasi yang sedang mengalami krisis identitas. Memang paling ngeri kalau orang lupa identitas ya. Temen-temen kalau paling kesel kalau nonton sinetron Indonesia ya. Ada yang pernah nonton sinetron gitu, bergabung sama mama-mama gitu atau opa-oma. Itu sinetron itu paling sebel kalau mau dipanjang-panjangin, tiba-tiba apa? Jatuh, hilang ingatan gitu ya. Paling gitu ya. Lagi nanya aku siapa? Kadang kalian mikir gini, kenapa nggak bawa KTP? Iya, kalau aku siapa? Aku kata ini kok. Di mana rumah ini kasih Allah gojek pulang, gitu ya. Betapa mengerikannya manusia yang tidak tahu dirinya. Dan ketika dia tidak tahu dirinya, mungkin juga dia tidak bisa bereaksi atau berelasi dengan orang lain. Maka saya coba mengelaborasi teman-teman ya. Dari pertanyaan who am I, sebenarnya bagaimana kita menjawabnya. Maka kalau tidak tepat tahu identitasnya, ini menimbulkan masalah teman-teman. Masalahnya apa saja ya, banyak macam ya. Beberapa orang yang Alex kenal waktu pernah melayani mereka, ada satu teman dulu pakai narkoba begitu ya. Kenapa? Terus kemudian dia bilang, habis ngapain gua hidup? Gua anak yang gak diharapkan. Kaget juga ya, ternyata dia besar dalam keluarga, dia lihat umurnya dia jauh sama koko ciciknya. Jadi biasa lah ya orang tua ngobrol, dia nih, ini anak bobol KB katanya gitu ya. Anak yang gak diharapkan. Beberapa teman bahkan bilangnya mungkin agak rohani sedikit. Ini bonus, dia paling dede gitu ya. Tapi lama-lama dia mikir gini, bonus tuh ngarepin gua nggak sih? Akhirnya muncullah perasaan tidak diharapkan. Kan orang tuanya ngomong begitu, dasar lu anak yang nggak diharapkan. Tapi saya bilang sama dia, meskipun kamu merasa tidak diharapkan, tapi siapa yang paling berharap kamu ada? Adakah anak yang lahir, waktu lahir ke dalam dunia Tuhan ngaget, kok ada? Ada? Mau kamu ngomong itu bobol KB atau ada yang bilang iya, ada anak sekarang bisa pintar ya. Dia cek akte pernikahan. Gua lahir tahun segini, papa mama meritnya baru tanggal segini, bulan segini. Bayi di kandungan kan 9 bulan. Kok gua 4 bulan habis mereka merit, gua lahir. Akhirnya dia simpulin, Alex, gua bayi tabung. Mereka nabung dulu baru lahir. Sehingga ada satu anak itu benar-benar dia bilangnya, gua memang tidak diharapkan. Saya bilang sama dia, kata siapa kamu gak diharapkan? Mungkin dalam perspektif orang tuamu, mereka pun juga mungkin main-main tidak tahu. Kecelakaan terjadi, MBA, married by accident, but kamu ada dalam dunia ini bukan kebetulan. Sekali lagi, tidak ada anak yang lahir dalam dunia, Tuhan pun terkejut, kok ada? Walaupun orang tuamu tidak harapkan kamu secara logika, tetapi Tuhan punya rencana buat kamu. Makanya lebih banget kalau nggak tahu identitas ya. Anak itu kemudian pakai narkoba beberapa kali, mau bunuh diri.
Apalagi anak sekarang ya, bajunya panjang-panjang, ditarik begini. Sayatan semua. Ketemu temannya itu, ada beberapa yang itu. Saya tanya, kenapa kamu nyayat deh? Kok nggak bisa makan siang kita? Jadi kadang nyayat itu supaya ada perasaan sakit itu buat rasain. Udah terlalu kering air mata ini untuk nangis katanya. Wow, ngeri banget. Siapa yang peduli dengan orang-orang seperti itu? Kalau kalian leader, Tuhan mau kalian juga perhatikan sahabat-sahabat. Ya. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan tadi? Sebenarnya ada 3 hal yang saya pikirkan untuk mengelaborasi pertanyaan ini. Who am I? Ini gampang lah ya, seperti belajar bahasa Inggris. Kita selalu mulai dengan tensi sederhana. Pertanyaan tentang masa lalu. Ini selesai bawa jatuh semua nih. Pertanyaan tentang masa lalu, pertanyaan tentang masa sekarang, dan pertanyaan tentang masa depan. Oke? Jadi pertanyaan yang terkait dengan itu adalah, saudara dan saya harus bisa jawab, dari mana saya datang? Itu bicara masa lalu, saya ini dari mana sih? Yang kedua, ngapain saya ada di sini? Dan pertanyaan ketiga, future, mau kemana hidup saya? Ini bukan sekadar menjawab siapa saya, tetapi eksistensi saya terkait dengan dari mana saya datang. Ya. Dari mana saya datang, dari kemana saya pergi. Ini kemana? Nah, untuk apa saya di sini dan mau kemana? Teman-teman, negara maju di dunia banyak. Salah satunya Jepang. Tapi kaget juga waktu membaca tingkat bunuh diri paling tinggi di dunia, salah satunya ada di negara Jepang. Satu hari, menurut data beberapa tahun lalu, saya belum update lagi, itu yang bunuh diri di Jepang kurang lebih 67 orang rata-rata per hari. Dan mengerikannya apa? 50%-nya anak pemuda remaja. Mereka tidak bisa jawab pertanyaan ini. Mereka yang tinggal di apartemen yang tinggi, mereka yang sibuk, orang tuanya sibuk, akhirnya lompat dari apartemen. Kalau cuma lantai 2 paling patah ya, lantai 22 mati. Sehingga ditemukanlah catatan, papa mama saya nggak tahu untuk apa saya hidup. Di sekolah saya dibully, di rumah papa mama sibuk, saya sendiri. Saya tidak dapat perhatian, ngapain saya hidup? Jadi dia tidak bisa menjawab untuk apa saya ada di sini. Ngapain saya datang? Maka saya memilih mengakhiri hidup. Saudara, betapa mengerikannya kalau orang tidak tahu siapa diri, tidak tahu kemana dia akan pergi, tidak tahu ngapain dia ada di sini. Nah, menjawab pertanyaan ini jangan heran ya, yang tadi Alex bilang, dunia berusaha menjawab semua pertanyaan ini. Kamu remaja belia, kalau nonton iklan, lihat iklan gitu ya, iklan itu berusaha menjawab gitu ya. Tapi pertanyaan ini hanya mungkin dijawab oleh siapa? Oleh pencipta kita. Saya pegang apa nih? Mic. Gunanya memperkaslah tahu dari mana? Itu. Kalau misalnya Alex orang kampung banget ya, nggak pernah lihat mic sebelumnya, ya itu apa? Oh, buat gatel. Kalau gatel, mic mencapai tujuannya dicipta? Tidak. Kalau ada benda yang dicipta, siapa yang paling tahu tujuan benda itu? Penciptanya. You want to know about yourself? Jangan tanya sama bintang minggu ini. Hati-hati. Kamu Capricornus, jangan deket-deket dia Pisces. Dia ikan nanti basah. Banyak orang gitu ya, berusaha menjawab dengan ditentukan oleh bintang, oleh rasi bintang, oleh zodiak. Aduh, saya pikir lebih banget. If you want to know about yourself, know your creator. Ya. Karena itu, ini kata pengkhotbah. Ingatlah akan penciptamu pada masa
muda. Menarik ya. Kenapa masa muda? Karena memang kayaknya masa muda itu orang paling malas untuk ingat Tuhan ya. Kalau masa tua kayak otomatis gitu ya. Opa oma udah bawa tanah gitu ya, Tuhan gitu ya, kebaktian gitu ya. Kalau kalian mungkin ngapain sih ingat-ingat Tuhan? Ini disuruh ikut camp mewakili sekolah, ya sudahlah ikut aja lah. Gak tahu juga apa tujuannya begitu ya. Tapi kemudian Tuhan menemui kita di dalam berbagai pergumulan yang saudara dan saya alami. Ingatlah Pencipta pada masa muda. Teman-teman, mengapa kita perlu ingat Pencipta? Karena Pencipta punya desain bagi kita. Tuhan gak iseng gitu, aduh gak ada mainan di surga aja kenal lagi gitu. Gak ada. Tuhan pasti punya tujuan. Dan tujuannya itu ketika dia menciptakan alam semesta dan kemudian di hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Maka perhatikan dari so God created man in his own image. In the image of God. Alkitab dengan jelas mengatakan manusia adalah image of God. Saya mau kasih sedikit pemahaman ya. Image of God itu what make us special karena God created man in his own image. Teman-teman, coba perhatikan, saya nggak punya waktu panjang, jadi kalian coba persingkat. Tapi kalau kita mau mendalami, Allah ciptakan selain manusia apa saja? Hewan dan tumbuhan. Nanti pulang cek Alkitab. Kalau kalian aksesibel ke Alkitab berbahasa Inggris, menarik sekali. Hewan, tumbuhan itu dicipta menurut apa? Jadi kalau kalian baca bahasa Inggrisnya, God created animals according to its kind. Saya kasih contohnya begini ya. Jadi yang namanya gajah diciptakan oleh Tuhan menurut jenisnya. Jenisnya itu apa maksudnya Kak? Begini. Kalian ketemu gajah di mana aja sih di dunia? Ayo, pintar. Gajah ada di mana? Binatang habis dan udah di mana aja? Negara mana aja yang punya gajah? Afrika ada, terus Thailand ada, Indonesia ada? Ada di Lampung kan? Ada SPG, ada yang masuk SPG kalau pelatihan gajah. Saya berat dikit, dulu teman saya suka bercanda itu lah ya, kalau siswa bully-bulian itu. Lex, apa bedanya kamu sama gajah? Apa bedanya? Beda 20 kilo katanya. Hati-hati kalau bully ya. Tahu dari mana itu bully? Kalau bercanda, dua-duanya ketawa. Kalau salah satu nangis, sakit, itu namanya bully. Ingat ya. Kita cuma bercanda kok Kak. Tanya dulu, dia senang gak dibicarain? Ini gajah lewat. Tapi hati-hati ya. Ada gajah di Afrika, gajah di Thailand, India punya gajah? Punya. Lampung punya gajah? Kenapa begitu lihat hewan model begitu kita langsung bisa tahu itu gajah? Karena ada jenis. Jadi gajah itu diciptakan menurut jenisnya. Apa ngomongnya ya? Gajah nes atau gajah sheep. Ini kalau kalian ngerti ya, gajah nes, gajah sheep. Jadi setiap gajah di berbagai tempat di dunia diciptakan menurut jenisnya. Gajah diciptakan menurut kegajahan. Nah, gitu ya. Anjing menurut keanjingan. Semut menurut semutan. Ya, itu begitu. Nanti kalau kalian baca lagi, Allah ciptakan tumbuhan juga begitu. Ada kangkung di Indonesia, ada kangkung di China, ada kangkung di Thailand, di mana-mana. Jadi kangkung diciptakan menurut kekangkungan. Nah, gitu ya, itu my point. Tapi begitu Alkitab bicara manusia, manusia tidak diciptakan menurut kemanusiaan. Satu-satunya makhluk yang eksistensinya langsung terkait dengan pencipta, yaitu manusia. That's why God created man according to his own image. Wow, saya waktu menyadari itu, waktu pelajari ya, hewan cuma menurut jenisnya. Tapi manusia bukan menurut jenisnya, tapi menurut gambarnya Allah. What make you special?
Because God created us in His own image. Apa artinya gambar Allah? Sederhana begini. Di depan kelas, selain burung Garuda, ada siapa berdua? Oke, presiden. Satu waktu ke Alex waktu di SMP ya, saya panggil. Mana presiden kita? Cuma tunjuk itu. Saya mau tanya, kalau itu presiden kita, berapa presiden di sekolah? Semua kelas punya satu. Syukur-syukur di toilet nggak ada. Itu presiden kita. Itu cuma yang gambarnya, tapi gambar itu bukan gambar biasa. Itu gambar siapa? Gambar presiden. Ada orang ditanya juga, pacarmu mana? Langsung buka dompet keluar lagi, pacarku. Tipis sekali pacarmu. Itu bukan pacarmu gitu ya, itu cuma gambarnya. Tetapi gambar mewakili aslinya. Jadi kalau dibilang manusia gambar Allah, maksudnya manusia mewakili Allah. Manusia bukan Allah, jangan sombong. Manusia bukan Allah, kita hanya dicipta mewakili Allah. God created man in His own image. Makanya di dalam Alkitab, ketika manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah menyembah berhala, siapa yang manusia permalukan? Dirinya sendiri. Karena Allah memilih image-nya adalah manusia. Terus kita sembah lagi image lain. Berarti yang kamu despise is not only God, but yourself. Untuk apa? To have personal relationship. Tuhan mau punya relasi dengan kita. Dia bukan hanya pencipta yang tinggal di atas sana. Allah yang menciptakan kita. Kejadian pasal 2, pasal 3 menunjukkan Allah berkomunikasi dengan kita. Allah rindu relasi dengan kita. Maka saya kutip kalimat dari seorang teolog namanya Nicky Gamble. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan dari sebuah. Allah bukan hanya cipta saudara dari image-nya, tapi Dia mau punya relasi dengan kita. Ini generasi cowok kan ya. Beberapa kali kalau masuk ke resto, tanyanya ada colokan nggak? Kalau ada colokan baru dulu. Kenapa? Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Teman-teman ingat, God without man, without human, He is still God. But human without God, we are nothing. Ini satu realita. Allah ciptakan kita supaya kita mengalami relasi yang indah dengan Dia. Karena itu perhatikan, perempuan tolong baca 1, 2 ya. Tidak ada satupun manusia yang dapat memuaskan atau yang dapat terus bertahan. Selalu akan ada sesuatu yang hilang. Itu karena kita diciptakan untuk hidup di dalam hubungan dengan Allah. Kita itu cari hubungan yang kayak apa? Kita cari hubungan yang terus menerus dan memuaskan. Tapi adakah hubungan yang terus menerus? Dalam relasi manusia, semua manusia bisa mati. Papa mamamu bisa mati? Maaf ya, kalau papaku dong Superman, mamaku Wonder Woman, nenekku Batwoman. Nah, teman-teman ya, yang bisa kasih relasi selamanya cuma Allah. Bisa terus bertahan dan memuaskan. Karena itu teman-teman, saya simpulkan begini ya, kalau yang laki-laki baca 1, 2 ya. Sekali kita memiliki hubungan dengan Allah, nah, kalau kita punya hubungan dengan Allah, maka tujuan dan arti hidup. You want to know why you live? Miliki relasi dengan Allah. Dari situlah kamu akan memahami kehidupan. Mau jadi pemimpin? Pemimpin Kristen lagi. Kenal siapa Allahmu. Beri dirimu dipimpin oleh Allah sebelum kau memimpin orang lain. Maka pagi ini Alex ingin tutup dengan 2 respon ya. What should be your response? Maka saya coba simpulkannya begini. Ingat baik-baik, your identity and your purpose come from God. Itu aja kita pegang. Ketika dunia berubah, Allahku tidak berubah. Identitasku tidak berubah. Teman-teman kali ini orang-orang yang dapat privilege, bisa sekolah,
Nanti kalau bisa masuk kampus lagi lebih privilege lagi. Di Indonesia itu hanya kurang lebih sekian persen orang bisa kuliah. Tapi kemudian jangan jadi sombong ya, merasa diri segala-galanya, tapi belajar untuk melihat apa identitas manusia. Kalau mati dimanapun juga kita usahakan supaya dikubur dengan layak kan. Kita nggak lihat ini yang mati apa lulusan SD kan? Nggak bisa. Harga dirinya melekat karena dia ciptaannya Allah. Ya, maka perhatikan yang pertama, first your identity. Ingat baik-baik. Prinsip image of God menolong kita punya identitas. Pertama, ingat your true identity. Lihat yang sebelah kiri. Kak Alex tuliskan image-nya besar. We need to be humble. We are only image. Kita tuh cuma image kok. Cuma gambarnya Allah. Kita bukan Allahnya. Tapi jangan kemudian merasa dirimu, oh aku bukan siapa-siapa. No, at the same time, remember you also have dignity. Because you are not only mere image, you are the image of God. Jadi itu punya keseimbangan berpikir. Selalu punya humble and dignity at the same time. Jangan sombong, tetap rendah hati. Tapi jangan menyepelekan diri. Kamu berharga. Ya. True self-identity not gained, but given by God the Creator. Jadi Tuhan tidak bilang begini, Adam dan Hawa, kalau kau hidup begini, baru kamu image-ku. Tidak. Dari awal Tuhan sudah bilang, kamu image-ku. Maka, you don't have to prove anything to gain acceptance from God. Somehow, sometimes you need to prove to your parents, to your teachers, but actually, before the Lord your Maker, you don't need to prove anything. You are accepted, you are loved, you are precious. Kita tidak jadi berharga karena apa yang kita lakukan. No. Tetapi karena penciptaan, konsekuensinya engkau dan saya berharga. Oke? Makanya we are all unique and precious to God. You are so precious to God. Oke lah, ya. Teman-teman, apa yang Alex suka ini? Ya, duit dari berbangun. Asli kan coba? Pegang ya, jangan ambil ya. Asli ya, asli kan? Ya. Dikasih mau? Pak Evan tambah 2 hari ini materi semua ini. Ini berapa harganya? 100.000. Kata siapa? Kata siapa 100.000? Siapa yang ciptain? Bank Indonesia. Kalau kita bilang ini 300, orang pasti bilang kamu ini 100 kok. Ini cuma 50. Berarti mata lu bener ya. Ini harganya 100.000. Dikasih mau? Oke, sekarang perhatikan ya, teman-teman. Kalau kalian ini berapa? 100. Hah? 100? Iya. Masih? Dikasih masih mau? Loh, udah lecek loh. Cuma lecek doang ya? Cuma lecek doang. Oke? Ini berapa? Hah? Masih 100? Dikasih masih mau? Kayaknya fix ya, tambah hari. Bagus deh. Jadi kenapa harganya ini tidak tergantung lecek tidaknya, udah keinjek apa tidak? Karena penciptanya bilang 100.000. Mau lecek nggak lecek tetap 100.000. Maaf ya, balik ini. Ongkos pulang cuy. Ada satu anak datang sama Alex waktu itu. Alex, kata temanku gue jelek. Berarti ini mau jelek sih. Kenapa ya? Tapi kemudian terus Alex tolong dia untuk melihatnya begini loh. Secara penampilan mungkin kamu jelek, secara fisik dan segala macam tampak. Tapi kamu berharga. Tentu Alex sudah bilang kamu ngurus diri juga ya, coba mandi.
Coba cantikin dikit ya, gantengin dikit ya, itu juga bagian kita memelihara hidup ya. Nah, dan yang terakhir, your purpose is not only your identity. Bayangkan kalau pemimpin tidak punya identity, bahkan dia bisa memakai orang lain untuk gain something. Kadang-kadang orang begitu ya. Ini yang osis-osis tanpa sadar nih, waktu berdiri di depan, dalam hati sama lu lihat gue dong, udah kelihatan dulu. Oke, kasih pengumuman dengan gaya itu. Kalau kita memang tidak punya identitas, kita pikir kalau kita diakui orang, dilihat orang, barulah kita berharga. No. Saya sungguh rindu banyak pengurus OSIS, pemimpin sekolah have a strong identity because of the Lord. I am precious. Lu gak precious, masalahnya gak tahu. Di hadapan pencipta Tuhan precious. And you have purpose. Purpose-nya dari mana? Dari Tuhan. Makanya tadi dibilang, penuhi bumi, taklukkanlah itu. That is our purpose from God. Tuhan kasih itu. Untuk apa? Beranak cucu bertambah banyak. Ini sebagai bagian teman-teman dan saya. Tapi prinsip yang penting yang kalian ingin sampaikan adalah prinsip ini. Ya, God's ownership, our stewardship. Kita itu cuma pengelola, bukan pemilik. Never jadi orang yang sombong. Karena pemilik itu merasa punya dia segala-galanya. Tapi itulah manusia ya, selalu terjebak untuk merasa pemilik. Harusnya kalau Tuhan memiliki segalanya, saya cuma pengelola. Maka all the glory must be to the Lord, not to me. Itulah penyakit manusia dosa yang lupa diri. Saya kasih ilustrasi terakhir. Apa artinya lupa diri? Ada yang kos di sini? Ada yang kos? Ini mukanya anak rumahan. Saya nggak mau kos kak, saya malah punya kosan. Waktu mama punya kosan. Oke, kalian tanya. Biasanya orang kalau ngekosnya berapa kamar? Satu lah ya. Ada yang ngekos sampai 3 kamar gitu. Satu kamar sepatu, satu kamar baju. Itu ngontrak, mendingan ngontrak. Kalau kos kan 1 kamar ya. Nah bayangkan kalau orang ngekos 1 kamar, terus malam-malam. Nah, do not try this at cost ya. Ini cuma seandainya malam-malam dia keluar, biar agak seru tunggu jam 12 malam. Lalu dia bilang, hai semua penghuni kos. Udah kumpul semua? Oke, udah kumpul. Saya kasih pengumuman. Apa itu? Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Kira-kira kalau kamu begitu, teman-teman di satu kosan bilang kamu, dengan begitu di kos ada apa? Tanya pemilik kos. Saya baru kasih pengumuman tante, kira-kira 2 menit yang lalu. Apa ya? Anda mulai malam ini, kosan ini punya saya. Pasti ibu kos sudah bilang kamu. Dan puncak kegilaanmu malam ini, kau bilang mulai malam ini, tante keluar dari sini. Siapa yang boleh usir? Yang ngekos sampai punya kos? Gimana punya kos? Itu kalau lupa diri kan? Tapi manusia suka lupa diri kan? Kalau dia nggak kenal siapa penciptanya, dia pikir semua milik. Ini semua punya siapa? Hah? Punya Tuhan. Dirimu punya siapa? Kepintaranmu punya siapa? Terus kita bilang, ini semua punya saya. Mana itu gila? Tuhan ini kasihan ya. Dan lebih gilanya dari manusia kata-kata. Keluar dari diri. Ya ampun. Tapi bersyukur sebelum engkau dipanggil, diperlengkapi, dibangun jadi pemimpin, kau kenal siapa yang memiliki hidup, siapa yang punya hidup, dan serahkan dirimu masa mudamu. So God can make you a blessing for many others. Tuhan menolong teman-teman menikmati seluruh acara yang disiapkan panitia. Seluruh aktivitas kiranya dasari menolong kalian menjadi leader yang content in God. Ya. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Alex kasih waktu berdoa secara pribadi. Adakah bagian firman yang hari ini mengingatkan kamu, menolong kamu melihat lagi dirimu,
berharga di mata Allah. You are precious in God's sight. Dan mari kita serahkan hidup kita, masa muda kita, untuk boleh menjadi masa muda yang memuliakan Tuhan. Dialah pemilik sesungguhnya dari seluruh hidup kita. Mungkin ada yang masih bergumul dengan gambar diri. Kau tadi bisa menuliskan hal yang baik dari diri, tapi sebenarnya ada begitu banyak hal yang kau sadari. Tuhan, aku begitu rapuh. Tapi hari ini Tuhan mengasihi. Tuhan mau engkau memandang kepadanya dengan kekuatan bantuan dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup. Jadilah pemimpin Kristen yang hidup bagi Allah. Kalahkan kelemahan-kelemahan dalam penyerahanmu kepada Allah. Kembangkan semua talenta yang Tuhan berikan, supaya pada akhirnya engkau hadir mewakili Tuhan. Orang melihat hidup, orang melihat siapa Tuhan yang memimpin hidup. Kita akan menerima berkat dan di akhir kita nyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa Surgawi, terima kasih banyak buat kesempatan kami belajar firman-Mu. Terima kasih untuk pemahaman yang Tuhan berikan, supaya kami kenal diri kami. Kami tahu bagaimana kami harus memandang diri kami. Demikian juga memandang orang lain. Orang-orang yang Tuhan percayakan ada di kampus, di sekolah kami, untuk kami bimbing. Tapi terima kasih karena Tuhan terlebih dahulu menolong kami memahami diri kami. Terima kasih sekali lagi, ada begitu banyak acara yang akan kami lewati. Berkatilah agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Tolong semua mentor yang ada, semua sesi yang disiapkan, kami bisa mengikutinya dengan baik. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih untuk sesi ini. Dan kami mengarahkan hati kami dan menerima berkat yang dari pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah, di dalam pimpinan penyertaan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, khususnya dalam acara yang penting ini, dan bahkan menyertai sepanjang kehidupanmu, di keluarga, di sekolah, di gereja, di masyarakat. Engkau diberkati Tuhan untuk menjadi berkat saat ini sampai selama-lamanya. Amin.